Saudara, kasus perkosaan dan pembunuhan terhadap seorang pelajar SMP berusia 14 tahun di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu kembali membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat kekerasan terhadap anak. Kini muncul pula berbagai aksi solidaritas sekaligus desakan agar pemerintah serius melindungi perempuan dan anak-anak dari kekerasan seksual. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Kompas TV Dita Caturani dari Komite Aksi Perempuan yang menggagas aksi solidaritas untuk Yuyun serta Berkah Gamulya, musisi dari Sindikat Musik Penghuni Bumi atau Simponi. Mbak Dita, selamat malam. Mas Mulya, selamat malam. Mbak Friska. Aksi solidaritas tadi di depan Istana Negara itu terinspirasi dari sejak adanya kasus Yuyun atau memang sebelum ini sudah disuarakan? Sebenarnya kalau untuk aksi melawan kekerasan seksual itu sudah sering kali kita lakukan. Bukan cuma aksi tapi banyak kerja-kerja lain, misalnya policy advocacy ya, atau advokasi kebijakan dan hukum. Tapi untuk kasus ini, untuk aksi kali ini memang kita untuk merespon kasus perkosaan dan pembunuhan yang menimpa YY, seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Tetapi YY menjadi satu representasi atau simbol dari kekerasan seksual, kasus-kasus kekerasan seksual yang lain yang menimpa banyak perempuan dan anak. Dari aksi solidaritas tadi, apa yang coba rekan-rekan ajak ke masyarakat juga ke pemerintah khusus? Pertama yang ingin kita sampaikan adalah bahwa kasus kekerasan seksual ini adalah persoalan bersama. Ini bukan hanya persoalan perempuan, ini bukan hanya persoalan keluarga korban atau persoalan LSM atau kelompok-kelompok perempuan. Ini persoalan bersama karena bisa menimpa siapa saja, korbannya dari berbagai lapisan masyarakat dengan umur yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Demikian juga pelakunya dari latar belakang yang berbeda-beda. Ini persoalan bersama dan akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita memang ada tuntutan-tuntutan khusus atau spesifik kepada negara, juga seruan kepada masyarakat dan juga kepada media sebenarnya dalam aksi ini. Termasuk lagu yang diciptakan oleh Mas Mulya dan kawan-kawan juga. Ya. Sister in Danger ini apa isinya? Sister in Danger ini kami ciptakan tahun 2013. Waktu itu ada peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan juga terhadap mahasiswi di India, Jyoti. 2 minggu kemudian anak SD di Utan Kayu, Jakarta Timur, RI, diperkosa oleh ayahnya. Ini kami bikin. 2013 lalu kemudian kami ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, bikin diskusi musikal Sister in Danger untuk menyampaikan kepada laki-laki harus berubah. Kita tidak boleh lagi memandang perempuan adalah objek seksual, anak objek seksual, menyalah-nyalahkan pakaian perempuan, karena itu ternyata bukan penyebabnya. Tapi memang pikiran kita, cara pandang Responnya kita. Sudah ada dari masyarakat. Seperti apa, Mas? Yang kami datangi, anak-anak kita itu butuh informasi. Kami sampaikan informasi lewat musik supaya lebih menggugah. Tapi kan nggak cukup kuat. Kami hanya satu band, laki-laki semua. Kami juga masih belajar dengan kawan-kawan aktivis perempuan. Yang kami bisa lewat lagu, video klip, diskusi musikal ke sekolah-sekolah, kampus-kampus. Tapi yang paling penting kan, negara harus bikin sistem yang bisa menjangkau semua, karena kami nggak mungkin mampu. Ya. Pendidikan seksualitas, berkeadilan gender mutlak diperlukan sekarang, itu tugasnya Pak Anies Baswedan, supaya laki-laki menanggalkan privilege-nya, kemewahannya yang didapat berpuluh-puluh tahun lewat budaya patriarki, yang kami ini, yang laki-laki ini lalu dengan mudah, lewat mulut kami melecehkan perempuan, menggoda, bahkan nggak jarang lalu kemudian memperkosa dan membunuh. Ini harus kurikulum harus masuk, RUU penghapusan kekerasan seksual harus. Suara-suara ini untuk pemerintah sudah ditanggapi, tadi sempat bertemu dengan Kepala Staf Presiden. Kami menyampaikan tuntutan kami yang kami tulis di dalam 2 dokumen yang terpisah. Satu dokumen pernyataan sikap kami dan kemudian ada satu yang lebih komprehensif, yaitu surat terbuka. Surat terbuka ini ditujukan kepada banyak pihak sebenarnya, salah satunya Presiden, kemudian juga Menteri Pendidikan, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, dan beberapa instansi yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Mul tadi, beberapa tuntutan yang penting adalah pemerintah harus benar-benar tegas dalam persoalan hukum. Saat ini hukum kita masih sangat lemah. Apa tanggapan dari Kepala Staf Kepresidenan dan tanggapannya tentu saja setuju seperti itu. Tapi yang harus kita tuntut adalah follow up-nya kemudian. Ada target yang dijanjikan kapan misalnya? Tidak ada. Tetapi satu hal yang kita sepakati bersama adalah persoalan
bagaimana pemerintah harus mereformasi hukum. Karena undang-undang dan aturan hukum yang ada sekarang sangat tidak berpihak pada korban, misalnya tuntutannya yang sangat rendah, makna yang ada atau arti dari pasal-pasal KUHP itu sangat sempit. Lalu kemudian juga yang tadi disebutkan RUU penghapusan kekerasan seksual harus segera didorong untuk dijadikan undang-undang. Tetapi ada yang lain adalah bagaimana merubah cara pikir. Siapa yang mampu memfasilitasi itu? Pemerintahlah melalui kampanye-kampanye yang masif ke semua lapisan masyarakat dari mulai sekolah bahkan di instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Itu hanya pemerintah yang mampu memfasilitasi. Itu tugas dari pemerintah untuk meramu regulasi. Kalau dari sisi seni, tentu masyarakat bertanya seberapa efektif yang kawan-kawan bayangkan untuk menyosialisasikan ini lewat seni, lewat musik itu tadi. Seni, musik, teater, film, dan lain-lain selalu bagian dari gerakan sosial. Mampu mengubah peta politik dan lain-lain. Jadi ini sinergi ya, aktivis, musisi, seniman, anak film, dan lain-lain. Karena terutama laki-laki, malu, marah, sedih ya. 321.000 kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tahun lalu saja. 35 perempuan setiap hari. Siapa yang menjamin? Bukan adik saya, kakak saya, saudara kami, pacar kami, yang anak band, yang anak laki-laki. Jadi sudah saatnya laki-laki bersuara, laki-laki mengubah sikap, merubah perilaku. Yang kecil-kecil harus dikasih pendidikan. Kami undang anak band seluruh Indonesia, setiap Rabu kita aksi menuntut kepada menteri, kepada presiden, minimal 1 jam setiap minggu pelajaran keadilan gender, pelajaran tentang seksualitas, sehingga anak-anak kita nggak cari macam-macam, nggak nonton macam-macam, lalu mempraktekannya kepada teman sendiri, pacar sendiri, orang lain yang lagi jalan. Ini semua perilaku, pola pikir, pendidikan. Pendidikan ini sudah disampaikan juga oleh kami sampaikan ya, tadi. Siapa saja yang sudah disasar, kalangan mana saja yang sudah didatangi langsung untuk menyampaikan ini? Sebenarnya kalau soal itu kawan-kawan dari organisasi-organisasi perempuan yang memang mengerjakan isu atau berfokus pada isu penghapusan kekerasan seksual ataupun kekerasan bentuk apapun terhadap perempuan sudah melakukan banyak hal. Sudah bertemu dengan tidak dalam konteks kasus merespon kasus Yeye ya, tapi secara umum aja itu sudah banyak bertemu dengan banyak instansi pemerintah untuk mendesakkan undang-undang, misalnya undang-undang kesetaraan gender, undang-undang yang sekarang ini penghapusan kekerasan seksual. Itu sih sudah banyak dilakukan oleh kawan-kawan. Sudah sering turun ke lapangan untuk menemui keluarga korban dan sebagainya. Selama ini apa masalahnya yang terjadi? Siapa-siapa saja pelakunya? Kalau kita tahu menurut data dari Komnas Perempuan, sebagian besar merupakan orang terdekat. Nah, untuk mereduksi ini, untuk mengurangi resiko ini apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Yang harus dirubah adalah cara pikir. Perspektif kita yang selalu bagi masyarakat, bagi laki-laki memandang perempuan sebagai objek seksual dan kepemilikan. Seringkali mayoritas masyarakat kita beranggapan bahwa perempuan adalah milik laki-laki. Dan ketika itu menjadi hak milik, laki-laki merasa berhak untuk melakukan apa saja. Perspektif ini yang harus dirubah melalui banyak hal. Ini memang bukan hal yang bisa dirubah dalam waktu 1 malam. Tapi kalau tidak dimulai dengan serius dan dilakukan secara kontinu dan terus-menerus, ini tidak akan berubah. Melalui kampanye, melalui pendidikan di sekolah maupun pendidikan di luar sekolah, orang tua harus merubah cara berpikirnya dan mengajarkan anak-anaknya untuk lebih menghormati dan menghargai perempuan dan menghormati semua sesamanya. Itu yang perlu dilakukan. Dan ini hanya bisa dilakukan juga dengan selain kita, kelompok masyarakat sipil yang melakukan, tapi berapa banyak kelompok masyarakat sipil ini. Maka itu kami beranggapan bahwa negara harus hadir di sini untuk terlibat. Respon yang diberikan masyarakat tentu beragam. Untuk lewat seni, lewat lagu misalnya, apa saja yang sudah diterima dari kawan-kawan Simponi dengan adanya lagu yang diciptakan ini? Respon dari masyarakat seperti apa, ya, Mas? Respon dari masyarakat sangat positif, bahkan dunia internasional. Lagu Sister in Danger juara 1 di London 2014 lalu. Video klipnya dibikin oleh Dita dan kawan-kawan, oleh kawan-kawan komik. Nah, kami bikin juga lagu Lelaki Baru. Bagaimana lelaki, kami juga bikin lagu Berani Bilang Tidak. Supaya perempuan tahu haknya, tidak boleh semua orang menyentuh, melecehkan, dan lain-lain. Kami bikin juga lagu Sister Are Rising, karena bangkit, tapi memang musuhnya terlalu besar, pola pikir.
Makanya kami sampaikan laki-laki, kita sampai kepada orang tua, kepada siapapun, ajar laki-laki untuk tidak memperkosa. Bukan ajar perempuan cara berpakaian. Karena perempuan cukup pintar untuk apa yang pantas pakainya. Tapi kalau laki-laki pikirannya sudah tidak adil gender, pakaian apapun bisa dibuka paksa. Jadi ini jangan lagi kita menyalah-nyalahkan korban, tapi ini yang salah pelaku, yang salah adalah pendidikan yang tidak ada. Tapi kadang pola pikir ini atau niat untuk melakukan ini muncul seketika. Nah, untuk mengatasi ini apa yang bisa teman-teman lihat untuk menghentikan kasus serupa? Ya, pendidikan yang tidak henti-henti sejak dini, sejak SD, musik, film yang semua menggambarkan kesetaraan gender, keadilan gender, hukum yang harus ditegakkan, undang-undang yang memang spesifik, bukan lagi KUHP, tapi memang spesifik soal penghapusan kekerasan seksual. Seniman semua, anak-anak band semua kita harus bikin lagu yang memang menjunjung tinggi martabat perempuan, karena ibu kita, kami lahir dari rahim perempuan, kesetaraan, bukan yang melecehkan. Laki-laki sudah saatnya harus menghentikan eksploitasi terhadap perempuan, baik ucapan, candaan, apalagi tindakan, pegangan, dan lain-lain, bahkan sampai memperkosa. Tapi kadang tontonan, baik itu berupa film, bisa dimanfaatkan dengan baik atau media sosial, tapi bisa juga justru menjadi pedang bermata dua. Justru ini menjadi pintu terbukanya perbuatan serupa yang masih belum maksimal apa pengawasannya atau seperti Saya apa, tidak Mbak Dita? sepakat dengan statement itu sebenarnya. Ketika kita menyalahkan faktor lain di luar individu pelaku, misalnya minuman keras, lalu kemudian pornografi. Seperti yang terakhir di Yeye itu kan ada minuman keras. Katanya seperti itu. Tapi kita lihatlah, tidak banyak pelaku kekerasan seksual itu tidak mengkonsumsi miras dan juga tidak mengkonsumsi atau menonton pornografi. Tapi mereka tetap melakukan itu. Itu sebabnya semua itu kembali ke pola pikir kita. Kalau kamu bertindak apapun, mau mengkonsumsi minuman keras ataupun menonton pornografi, tapi ketika punya perspektif yang baik, yang menghormati perempuan, itu tidak akan dilakukan. Jadi terutama buat saya, ketika kita menyalahkan faktor-faktor di luar pelaku, itu sebenarnya meringankan. Kita mengalihkan kesalahan bukan pada pelaku tapi pada faktor di luar ini. Itu saya tidak sepakat dengan gerakan-gerakan ini sudah adakah dampak positif yang dirasakan dari Mas Mulya dulu? Oh ya, gerakan laki-laki baru muncul di beberapa tempat lewat sosmed, laki-laki, perempuan semua mendukung. Tadi tidak hanya di Jakarta sebenarnya, Atambua, Dumai, Maumere, Cirebon, Bandung, Jogja, serentak. Di Dumai yang kota kecil itu kawan-kawan pakai jimbe, pakai gendang, lagu Melayu. Jadi, tapi kan Indonesia terlalu luas, terlalu banyak, dan yang menyeramkan adalah pelakunya bisa ayah sendiri, paman sendiri, teman sekolah. Yeye itu pelakunya teman sekolah, kakak kelas, teman sekampung. Jadi pelakunya itu orang terdekat. Ini modus pemerkosaan dimanapun, kekerasan seksual dimanapun, pelakunya orang terdekat. Jadi bukan soal faktor yang di luar tadi. Ayah pun, kakek pun, teman, pacar, suami pun bisa melakukan kekerasan seksual. Bicara soal solusi ke depan, yang pertama ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Juga ada usulan untuk memasukkan poin sanksi kebiri di undang-undang. Terakhir dari kawan-kawan, setuju atau tidak, sepakat atau tidak dari Mbak Dita? Saya sebagai aktivis perempuan dan juga aktivis HAM, hak asasi manusia, sangat tidak sepakat dengan wacana penghukuman kebiri. Pertama, itu adalah bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan itu tidak menyelesaikan masalah, bukan solusi yang baik. Bahwa saya sepakat hukuman harus diberikan berat, tapi hukuman yang diberikan kepada pelaku harus mencakup aspek-aspek rehabilitasi. Karena bagaimanapun juga, meskipun dia di penjara untuk waktu yang lama, apabila tidak ada rehabilitasi untuk dia, cara berpikir dia dirubah, diberikan pendidikan yang lebih baik, ketika keluar dari penjara dia akan bisa melakukan hal yang sama. Kenapa kami dari kelompok-kelompok perempuan menolak penghukuman kebiri? Pertama, tidak manusiawi. Jangan lupa bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi anti penyiksaan. Jadi ada argumentasi yang mengatakan perkosaan juga kekejaman.
Tetapi kekejaman yang dilakukan oleh individu-individu dan mereka harus dihukum. Tetapi kalau hukuman kebiri itu dilakukan oleh negara dan itu adalah poin di mana itu tidak boleh Baik, dilakukan. kalau dari Mas Wolf? Ya, kami tidak setuju. Walaupun hati ini sakit, geram, kesal, tapi kan adil sejak dalam pikiran. Kita tidak boleh, Ya. apalagi mafia peradilan. Bagaimana kalau ternyata putusannya salah? Ya. Bagaimana? Jadi ya menurut kami hukuman yang berat. Kalau anak-anak harus rehabilitasi, kalau dewasa, kalau pelakunya adalah guru, dosen, tokoh agama harus berlipat-lipat ganda. Oke. Sangat-sangat berat. Jadi artinya yang kita sepakati adalah satu, hukuman yang memberikan efek jera, tapi jangan lupa rehabilitasi pemulihan jiwa dari korban juga harus menjadi dan fokus. pendidikan Itu lebih sejak dini. Dan pendidikan sejak untuk merubah dini. pola pikir. Yang Terima persis. kasih. karena itu bentuk dari pencegahan. Baik. Itu yang Terima paling kasih penting. Mbak Dita, terima kasih Mas Sama-sama, Mul ya. Mbak Friska. Sudah Terima kasih. berdiskusi di Kompas Malam kali ini. Semoga kita harapkan selesai ya kasus-kasus seperti ini tidak bertambah Segera, terus ya. setiap Amin. tahun.